Bosnya bilang kalau sampai lu buka mulut, lu bakal jadi korban selanjutnya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya dalam Misteri dan Penanggal Maya Manis. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman temen gue yang pernah kerja di PT. Katanya sih PT-nya tuh angker banget dan sering banget narikin tumbal guys. Tumbalnya tuh nggak main-main guys. Bukan cuma yang ada di sekitaran pabrik atau sekitaran tempat temen gue kerja, tapi orang yang bakal melintasi daerah tersebut juga akan kena imbasnya dan akan ditarik juga jadi tumbal. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak nonton terus cerita. Guys, kali ini gue punya teman namanya tuh Mila. Dia tuh cerita sama gue, katanya dia itu tadinya pernah kerja di pabrik selama 3 tahun. Ada mesin tekstil yang emang udah tua banget. Si Nila disuruh lembur guys. Nila itu, waktu itu lembur itu bareng teman-temannya 11 orang. Yang dimana 11 orang itu terdiri dari 5 perempuan, 6 laki-laki. Awal mula sih mereka tuh kayak enjoy aja gitu menjalani lemburan mereka. Nila dengan pekerjaannya, temannya juga dengan pekerjaannya, pokoknya masing-masing tuh dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Nggak ada rasa kayak was-was atau apa, karena memang Nila tuh nggak pernah ngerasa kayak gimana gitu loh. Tiba-tiba waktu tuh menunjukkan pukul jam 11 malam. Pas jam 11 lewat 15 menit, itu pertama Nila tuh ngerasa kayak ada angin gitu lewat di sampingnya dia. Setelah kayak gitu, temennya nggak lama ada yang teriak guys. Teriak kenceng banget gitu. Dan disamperin, tiba-tiba tuh ada temennya Nila ini, yang tangannya itu putus. Kena mesin potong. Dan putusnya tuh nggak main-main guys. Jadi cuman menyisakan jempolnya aja, jadi segini yang putus itu. Empat jari itu putus, jadi benar-benar cuma jempolnya aja. Dan bayangin ya, menjelang tengah malam ada insiden kayak gitu, siapa sih yang nggak panik? Udah gitu dalam satu pabrik cuma ada 11 orang, security di luar semua gitu. Nah, sebagian temannya ini lari keluar. Saya tuh kayak memanggil security. Terus security langsung bergegas lari masuk ke dalam. Akhirnya ditolonglah nih temannya si Nila. Dibawalah nih temannya si Nila ini ke rumah sakit. Dan itu jadi cerita booming tuh di pagi harinya. Si Nila ini sama teman-temannya ini mau jenguk nih ke rumah sakit kan. Nanti sore habis pulang kerja kita jenguk yuk gitu ke rumah sakit. Pas jam 12, pada jam makan siang, si Nila kan pengen ke kamar mandi nih. Kata temennya, lu mau kemana gitu kan. Terus Nila bilang katanya pengen ke kamar mandi. Yaudah gue ikut, gue juga pengen ke kamar mandi. Nila kamar mandi nih. Terus temennya ngomong, Nila lu duluan deh, tergantian abis itu gue. Masuklah nih ke kamar mandi. Nah, pas Nila masuk, baru mau ngelepasin celana. Terus tiba-tiba tuh kayak Nila tuh dengar suara orang begini. Jadi suara orang ngomong gitu kan. Cuma sambil jalan dia ngomong kayak gini, hati-hati ya, kamu bakal jadi selanjutnya, ngomong kayak gitu. Terus si Nila tuh teriak di dalam, dari dalam kamar mandi. Terus dia tuh cuma ngomong gini, lu ngomong apa sih, gue gak denger, ntar aja ngomongnya kalau gue udah di luar. Nah, pikir Nila itu temennya yang cerita, ternyata tuh bukan. Nah, setelah Nila selesai buang air kecil, dia ngeliat temennya gak ada nih di luar. Ya, gue ditinggal lagi, apa dia udah duluan ya. Nah, pas Nila mau balik, temennya manggil dari kejauhan, Nil tungguin gue gitu. Ternyata temannya itu keliling-keliling dulu guys, dan dia itu cerita kalau di belakang gedung, tepatnya di pojokan di setiap sudut kebun itu ada kayak semacam sesajen guys. Nah, pas Nila baru mau masuk lagi nih ke dalam gedung, tiba-tiba Nila tuh dengar suara brah, kencang banget guys. Nah, terus dengar suara juga orang teriak gitu. Dan kalian tahu guys, pas Nila lari ke depan, dan ternyata ada kecelakaan 2 motor sama 1 mobil tepat di depan pabrik Nila kerja. Dan lebih parahnya lagi, salah satu korbannya itu ada yang kepalanya sampai masuk ke area pabrik. Karena pada saat itu kan
keadaan pabrik gerbangnya lagi kebuka, jadi tuh kayak lagi nurunin barang gitu, dan kepalanya itu gelinding guys ke dalam pabrik gitu. Dan di situ Nila shock banget sama temennya. Dapat seminggu lagi Nila lembur nih, dan kali itu dia lembur nggak 11 orang tapi banyak kan, kayak ada 30 orangan gitu. Nah, Nila nih sama teman-temannya udah diwanti-wanti lagi nih sama security kan, kalau jangan sampai lewat dari jam 11 malam gitu. Ya udahlah, nah Nila tuh sama teman-temannya nggak mau insiden kecelakaan temennya kemarin itu keulang lagi ke teman-temannya yang sekarang gitu. Jadi kayak mematuhi peraturan lah gitu, jam 10 ya udah cut off semuanya gitu. Kayak udahlah selesai, dilanjut besok aja walaupun belum selesai gitu. Pas lagi kerja nih sekitar jam 8 jam 9 malam gitu. Nah, teman Nila nih kok keluar udah ngerokok di luar. Itu ada satu temennya yang kayak mau nyusul gitu kan, si temennya ini dari luar masuk lagi ke dalam tuh sampai nabrak meja gitu. Nah, terus si Nila tuh kayak bingung gitu, apa sih tuh orang ngeliat apa sih. Terus ditanya tuh dia tuh kayak nggak bisa jawab, cuman kayak gitu doang. Dia tuh nggak bisa nyautin apa-apa gitu, cuman kayak orang kamu megan aja gitu kan. Nah, nggak lama yang rokok ini masuk ke dalam, terus dia tuh kayak ketawa ngeliat temannya kayak gitu. Tapi si temannya ini tuh masih nunjuk-nunjuk dia, terus kata dia gini, apa sih lo nunjuk-nunjuk gue gitu kan, lu ngerokok, ini lo ngerokok nih, sana di depan lo, enak lo ngobrol. Nah, ternyata guys, setelah dikasih minum nih temannya, setelah relax, temennya bilang, kalau temennya ini yang di luar ini, yang ngerokok ini, itu lagi ngomong sama orang yang kepala itu nggak ada. Dan akhirnya kan dari situ si Nila jadi kayak bingung kan, apa jangan-jangan ini orang tadi kecelakaan ya. Nila ngomong, lu yang benar kalau ngomong, kata Nila gitu. Bener-bener, gue ngeliat dia ngomong sama cowok pakai jaket hitam, pakai levis, itu nggak ada kepalanya. Akhirnya tepat jam 10 malam itu semuanya selesai camp off. Terus temennya ini tuh masih kayak ada kayak orang hutan gitu loh, kayak jalan aja tuh kayak dia kayak orang risih gitu ketakutan, sampai si Nila akhirnya nyamperin. Terus Nila tuh kayak nenangin gitu. Nila tuh tanya pelan-pelan gitu ke temennya, kayak udah nggak usah dipikirin ya, namanya kita kerja di pabrik pasti kita ngeliat hal-hal kayak gitu, santai aja gitu kan. Nah, terus nih pas udah di depan, nah si temannya ini yang ngerokok ini sama security, Pak, malam ini ngerasa banget gak sih kayak bau amis banget ya, ini hari jalanan banyak tikus kelindes apa gimana sih. Cuman security-nya senyum aja. Terus Nila tuh kayak langsung kayak mau ngomong, tapi dia tuh kayak nggak berani gitu karena security dia cuek aja gitu. Akhirnya pada saat itu Nila pulang ke rumah nih. Nila tuh sampai rumah nggak expect kalau bakalan ada sosok yang ngikutin dia. Nah, sosok ini tuh kayak cewek kata dia, rambutnya tuh panjang, terus pakai bajunya tuh kayak baju-baju kemben Jawa zaman dulu banget katanya. Terus kayak robek-robek itu, sama mukanya tuh kayak ancur-ancur gosong tapi ada bercak merahnya gitu. Nah, dia tuh ngerasa kalau itu tuh kayak ngimpi gitu. Dia tuh ngerasa pada saat itu tuh dia kayak ngimpi, tapi senyatanya itu ternyata bukan mimpi. Dia tuh kayak dibawa ke bawah alam sadarnya dia. Nah, dia tuh ngelihat sosok itu sambil sosok itu tuh bilang kalau jangan terlalu jauh ikut campur soal ini. Nah, pada saat itu sini langsung sadar, dan bener aja guys, dia tuh langsung kayak kepikiran temennya juga nih yang tiba-tiba langsung ketemu sama Sajen itu, yang pas deket kamar mandi yang di ujung itu. Mila tuh langsung kayak kepikiran ke situ. Padahal kan pada saat itu Mila emang nggak pengen tahu soal itu kan. Jadi kayak si Mila tuh kayak menengahin aja kan. Cuman temennya ini yang megang-megang apa segala macam gitu kan. Nah, ternyata penghuni di sana tuh kayak nggak suka gitu. Kayak ngerasa tuh dunia dia atau mungkin intensitas dia atau aktivitas dia itu terlalu diikut campurin gitu kan. Sampai pas besoknya si Nila kerja lagi itu, Nila dipanggil lah sama bosnya. Bosnya itu Cina gitu kan, nggak bisa ngomong bahasa kita, jadi ada translate-nya. Bosnya ini punya translate, dan di situ bosnya bilang kalau misalnya Nila nih udah tahu ada sesuatu di pabrik ini, dan bosnya bilang kalau sampai kamu lu bakal jadi korban selanjutnya.
Dan di situ Nila kayak bingung dong, loh gue gak ikut campur gitu loh masalah ibaratnya lu gimana even lu punya pesugihan atau apa, gue kan gak ikut campur gitu. Sampai yang katanya gue nemuin sajian teman gue cerita sama gue, sampai yang ada kepala korban kecelakaan gelinding ke dalam pabrik, even gue gak ngasih tahu ke teman-teman yang lain gitu. Kenapa gue tiba-tiba langsung diancam kayak gini, kayak Nila tuh langsung kayak hilang respect gitu, langsung kayak apaan sih gue kerja di tempat kayak gini. Ya udah, pada saat itu Nila cuma bilang iya iya aja. Dan Nila tuh kayak masih kepikiran gitu loh, apa gue lanjut kerja atau emang gue berhenti aja ya. Itu kayak males juga gitu loh kerja di tempat yang emang kita tuh kerja udah punya tata tertib, kita tuh kerja udah di bawah tekanan, tapi kenapa kita kerja masih tetap aja gitu dipojokin kayak gitu loh, diancam kayak gitu loh gitu. Kayak nggak enak gitu loh Nila kerja kayak gitu. Ya udahlah. Nah, Nila akhirnya punya inisiatif buat nemuin security yang dia bilang itu agak-agak aneh orangnya gitu. Pas selesai jam makan siang, Nila izin pamit, katanya sih dia izin pada saat itu pusing. Nah, Nila nih nggak taunya nemuin security-nya ini yang Nila bilang tuh agak-agak aneh. Pada saat itu Nila bilang ke security-nya kalau dia mau cabut dari kerjaan dia, tapi dia minta tolong kasih dia informasi kenapa saya bisa diancam kayak gini, padahal saya nggak pernah ikut campur dengan masalah yang ada di sini. Dan si security-nya ini ngomong kalau memang pabrik ini, yang punya pabrik ini alias bos yang punya pabrik itu memang dia itu punya kayak pesugihan, yang dimana pesugihannya itu hampir di 1 tahun pertama itu pasti ngambil korban itu dari dalam pabrik maupun dari luar pabrik, dan korbannya tuh nggak nanggung-nanggung guys. Jadi 1 tahun itu harus ada minimal 7-8 korban atau kepala manusia yang memang harus darahnya itu ngalir di dalam area pabrik. Dan di situ Nila kayak, gue kayak kerja di sini kayak ngantri nomor nggak sih gitu, kayak ngantri nomor gue bakalan nggak ada nggak sih. Nah, terus si security-nya juga bilang kalau emang lu udah tahu nih ya, lu udah tahu tentang yang ada di sini, udah mendingan lu skip, game aja gitu. Terus akhirnya si Nila nih ngomong lagi ke security-nya, bisa nggak gue minta waktu aja gitu kan setelah lepas kerja, atau memang setelah Sivan bapak selesai ini saya mau ngomong banyak sama bapak. Nah, pas banget pada saat itu shiftnya dia tuh selesai dan bisa ngobrol sama. Dan ternyata guys, pabrik itu berdiri sampai dengan sekarang itu sekitar 250-300 korban jiwa yang emang meninggal karena kerja di pabrik itu guys. Jadi emang si bosnya ini dia tuh nggak apa ya, kayak pesugihannya tuh dia tidak mencari, tapi si makhluk ini yang mencari makannya sendiri gitu. Jadi bosnya ini cuma menyediakan wadah sajen dengan ayam hitam, yang dimana ayam itu menandakan bakalan adanya korban. Jadi kalau ayam itu ada 2, ternyata korbannya dalam satu hari itu pasti ada 2. Tapi kalau misalnya ayamnya misalnya nih di nampan itu ada 5, ya berarti dalam 1 hari bakalan ada 5 korban gitu. Dan security-nya juga dia yang emang disuruh sama bosnya ini untuk ngurus-ngurusin sajian kayak gitu. Dan udah ada sebenarnya dari seangkatannya Nila ini itu yang emang disembunyiin, maksudnya identitasnya tuh orang perantauan meninggal di situ, ya entah kayak gimana, pokoknya dalam keadaan lembur pada saat itu katanya. Diketemuinnya itu udah dalam keadaan yang emang mengenaskan banget sih guys, yang dimana sebagian dari tubuhnya itu, dari tangan, kepala sampai ke tangan begini itu ada di mesin penggiling guys. Dan pada saat itu katanya ya, kata security-nya, kalau emang yang bisa lihat itu banyak dari kuli-kuli pabrik ini yang emang udah nggak ada nih ya, udah dalam kategori meninggal. Mereka nggak sadar kalau dirinya dia tuh udah nggak ada, tapi mereka itu masih beraktivitas kayak masih masuk kerja di setiap hari.
Serem banget gak sih guys? Kayak, ini gue ya kalau misalnya dibayar gaji misalnya per bulan di atas UMR, gue kerja di pabrik itu, gue mendingan gue nggak kerja deh, gue mendingan gue jualan di luar apa segala macam. Gue nggak mau kerja di tempat kayak gitu. Tapi pada saat itu Nila langsung cabut sih, alhamdulillahnya dia sekarang udah kerja di tempat yang enak dan di tempat yang nyaman. Oke guys, gue rasa cukup sampai sini dulu cerita gue kali ini. Dan buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marisa, itu aja udah. Atau boleh banget kirim voice note kalian ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.